Nggak tahu kalau Sherina nangis nostalgia nggak? Itu ya jangan dianggap bikin nangis. Iya. Iya. Kita nggak usah dicari-cari. Ya kan? Iya. Gue sih jujur aja ya. Iya. Kayak gue yakin di luar sana yang seangkatan kita berdua ada yang nonton. Aduh gila gue. Tapi intensinya bukan buat iya, tangisan ya. Ngerti. Selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film edisi awal tahun 2024. Kita mau ngomongin hal yang menurut gua sih penting banget untuk dibahas demi kelanjutan keberlangsungan industri film Indonesia, khususnya di tahun 2024. Enggak sih ya. Gaya itu lebay doang ya. Kita mau ngomong yang santai-santai aja. Iya, yang santai-santai aja karena kemarin gua ngeliat banyak orangnya nangis gitu gara-gara nonton sesuatu. Jadi gue mikir, aduh, kayaknya emang seru juga kalau dibahas ya. Gue juga jadi salah satu orang yang gampang nangis gitu kalau nonton. Sama. Gua sampai lumayan lah. Sampai sering dijadiin materi promo. Iya. Film apa aja tuh? gitu. Coba sebut ya. Baru JJ Lab sih, JJ Lab. JJ Lab kita bareng sebelahan duduk ya kan. Sama Gampang Cuan gue. Gampang Cuan, ya. Juga ya. Dan itu pun dua-duanya film yang bisa bikin nangis kan. Iya, dua-duanya bisa bikin nangis. Ya, walaupun sebenarnya dua-duanya nggak banyak orang bilang nggak sesedih itu gitu ya. Tapi ya karena gue gampang nangis ya gitu. Nah, kita nih mau ngomongin soal elemen nangis di dalam perfilman. Bikin nangis ya, bikin nangis, cara-caranya, kenapanya juga akan kita coba bahas ya. Tapi kalau lu sendiri Ray, pengalaman lu nangis yang sampai lu tuh paling inget nangis sedih banget itu gara-gara nonton apa? Gue tuh nggak sampai benar-benar banjir air mata yang sedihnya. Ya paling nggak beneran netes ya? Gitu ya. Beneran netes tuh di jelek gue netes. Jadi tuh ini ya, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Yang sampai aduh. Gitu sampai harus gitu tuh. Ada sih tapi film luarnya. Ya nggak apa-apa. Jadi tuh tahun lalu ada sempet tayang cuma seminggu doang, The Concierge. The Concierge nih salah satu film animasi yang ternyata emosinya tuh datang dari seorang bilangnya pramuniaga. Iya, di departemen store gitu. Concierge di departemen store itu etos kerja sama dibalik dari giving, bahasa cinta ya, ngasih barang. Itu tuh bisa dibahasnya tuh dalam banget dan dia kayak treatment filmnya tuh circle back gitu. Jadi emosinya tuh kayak ini nih makanya dia hatinya di sini gitu. Itu yang ini bukan sih yang belanja itu binatang-binatang bukan? Iya, yang belanja binatang-binatang itu tuh tayangnya tuh di JFW tuh Oktober akhir gitu. Dan sedihnya tuh tayangnya cuman sesaat doang gitu. Kayak ya nggak terlalu gimana banget gitu. Kalau sesaat itu kan kayak susah move on ya. Ya. Tapi kalau untuk judul yang gede gitu judul yang gede, gue udah ingat Broker Hirokazu Koreeda. Secara tema tuh berat ya. Dia kayak ini ada orang memperjualbelikan bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Iya, mereka nih yang disebut brokernya ya. Iya, jadi ini ada bayi yang ditelantarkan sama orang tua. Dia cari orang tua yang mapan tapi nggak punya anak, mau adopsi anak dengan sebuah harga lah gitu. Iya. Nah, di twist utama ceritanya adalah ada orang tua yang tiba-tiba jadi resisten. Gue nyesel nggak ya mau coba jual anak gue gitu. Masalah kayaknya itu ya proses si broker ini nyari orang tua baru, nah orang tua aslinya tuh ikutan kan? Iya. Jadi selama perjalanan itu dia ngerasain ngangon anaknya gitu sih. Ngangon aja, emang kambing. Ya tapi naik turun emosinya tuh ada di situ gitu. Iya, sampai akhirnya jadinya di ujung perjalanan dia ragu gitu pengen ngasih apa enggak gitu anaknya. Betul. Lu nonton ya atau tahu? Tahu gua tuh salah satu orang, gua tuh bisa bilang, gue tuh misalnya nggak nonton filmnya, tapi gue bisa tahu jalan ceritanya dari baca di Twitter. Baca Twitter kan, review orang. Kayak gue tuh emang misalnya nggak punya kesempatan buat nonton itu tuh. Iya. Tapi gue nggak apa-apa deh dapat spoiler gitu. Gue bisa tuh baca dari Twitter.
tahu gitu. Dapat gambarannya lah ya. Dapat gambarannya. Bisa. Walaupun treatment visualnya nggak tentu dapat. Iya. Ya kan nggak bisa di-spoiler Bisa, juga iya. ya. Kalau ya, itu pun yang ada informasi yang ada di Twitter Iya. aja gitu, di internet aja. Kalau misalnya nggak ada mah ya gue pasti miss gitu. I see. Kalau lu ada film yang bikin lu nangis? Kalau kayak Jejelep kan sempet Iya. kita tadi bahas ya. Iya, Jejelep tuh karena relate karena hubungan kakak beradik ya yang apa ya, adiknya pendiam, kakaknya pengen mengenali adiknya tapi ya pendiam itu gue relate sih. Gue ingat dia mulai tarik air mata apa Iya, itu pas ada kalimat si ini yang paling kecil Awan ya, Awan. ngomong kayaknya kita nggak kenal deh sama dia. Kayaknya kita saling gak kenal deh. Iya. Padahal saudara sendiri gitu. Itu tuh yang bikin ini, karena ya kita punya saudara, kita kan pendek. Lu kan dekat kan sama kokoh lu kan? Iya. Gitu. Tapi apakah lu sekenal itu juga sama kokoh lu gitu? Enggak juga. Enggak tahu juga kan. Nah, betul. itu makanya itu Jejelep itu relate. Tapi kalau gue yang ingat banget gue sampai sesenggukan tuh Koko ini ya. Mama Koko, iya. Dan Mama Koko aslinya yang terinspirasi itu baru meninggal kemarin ya. Jadi sedih. Lama, iya. jadi sedih lagi enggak. Tapi Koko ini karena sebuah ini sih momen yang pas banget, karena waktu itu kucing gue habis mati. Kucing gue mati terus dikuburin. Gue kan keluarga berempat, gue melihara kucing gue, salah satunya mati tuh dan kuburin, terus kita sedih. Nah, gue tuh kalau misalnya di rumah, cara untuk quality time ya dulu kita nonton bareng yuk. Terus lu nonton Koko. Terus oh iya nih belum nonton ini Koko gitu, setel di Disney Plus ya. Iya. Nonton Nangis bareng-bareng nggak? berempat nangis semua. Kok nontonnya tentang orang meninggal gitu kan. Tapi lu ya peristiwa Koko kan salah satu film yang gue menanggapnya itu mengamini ya udah kalau yang meninggal biarlah yang meninggal. Iya gitu kan. Jadi cuman kan jadi perasaannya tuh gimana kita tiba-tiba diajarin ya udah lu ikhlasin gitu. Ikhlasin kucing lu gitu. Kayak aduh adik gue sedih lagi. Ya sabar ya. Ya gitulah pokoknya, dan meninggalnya juga gara-gara kesalahan sendiri gitu. Dibawa vaksin jauh-jauh ke Bogor. Terus? Di saat dia lagi nggak mau makan. Harusnya kan kucing kalau mau divaksin tuh dalam keadaan fit, sehat dulu gitu. Iya. Ya. Nah itu dia itu gara-gara dipaksain lagi ada vaksin murah. Gue jauh-jauh ke Bogor gitu kan, karena murah, terus harinya cuma ada itu, akhirnya kita nggak nyadar tuh gitu. Padahal dia lagi nggak fit ya. Berapa hari kemudiannya gitu. Sedih lah. Kalau biar seneng berkaitan sama Koko ya, gue tuh nonton pas di bioskop itu gue dapat undangan yang spesial, menang kuis gitu. Oh iya. Ini buat lucu-lucuan aja. Gue tuh pertama kali ngundang tuh gebetan gue, dia nggak bisa. Sedih banget ya. Terus gue ngundang teman gue yang sebenarnya dia nggak movie goers banget. Jadi gue agak bete ya. Kayak pas aja ngobrol sama dia, lu sedih nggak? Biasa aja gitu. Itu lebih sedih karena nggak bisa ini ya. Kayak dia bilang kayak ya menyedihkan filmnya, tapi gue bukan tipe yang bisa nangis gitu. Iya, itu kayaknya ada masalah waktu masuk kecil. Dijudge enggak. Tapi pengalaman orang tuh beda-beda iya, ya. Betul. Jadi makanya cara menangkap pesan di film itu juga beda-beda gitu, responnya juga beda-beda. Kalau gue pribadi, gue gampang banget nangis orangnya. Kayak Toy Story 3. Oh ya. Andy tuh, nah itu juga relate. Lu tuh. nangisnya di endingnya ya? Yang Pas mereka gandengan pasrah itu. Yang ini apa pembakaran ya? Iya, udah pasrah tuh udah nangis. Tiba-tiba Cloud. Nah, di akhir juga pas Andy ngasih itu ke Bonnie. Soalnya gue ngerasa Andy ini seangkatan sama gue. Maksudnya seletingan. Dia pernah cerita kan, lu pernah cerita gue, Andi pas masuk kuliah lu kayak pas mau masuk kuliah juga gitu. Andy masuk kuliah, gue di kos-kosan gitu. Di film-film sebelum 1-2 juga gue masih SD, SMP. Jadi tumbuh bersama gitu loh main. Terus gue ngerasain gue ninggalin barang-barang gue di rumah tuh
di kosan gitu bareng orang yang gue sayang gitu. Jadi I see. jadi wah anjing ya gini ya ninggalin masa kecil gitu gue Iya. rasanya. Betul. Makanya pas gue mewajarkan kenapa orang-orang kesel pas Ada Toy yang Story 4 dimunculin. Tapi pas gue nonton sih ya memang nggak sebagus Toy Story 3 ya, tapi itu closure buat si Woody. Ya karakter si ininya ya. Film ketiga tuh closure buat si Andy. Iya, Film betul. keempat tuh closure buat Woody. Iya, gitu. Tom Hanks ya. Iya. Ini katanya bakal ada film kelima ya. Ya, gosip yang beredar sangat ini ya. Karena dia IP ininya sih salah satu IP tersuksesnya. Iya. Disney. Gimana dong masa dia nggak mau? Tapi sebenarnya gue penasaran pengen ininya sih, maksudnya spin off lah, kan karakternya banyak ya. Iya. Betul. Kayak menjawab konspirasi ibunya Andy adalah yang ngebuang Jesse gitu. Waduh. Iya, banyak banget ya itu kumpulannya. Nah, kita kembali lagi ke soal nangis-menangis nih. Kenapa sih kok kayak lu bisa nangis sama film A, B, C, gua bisa nangis sama film D, E, F. Temen gua yang gua ajak nonton Koko nggak nangis, Biasa aja, ya. tapi ya dia bilang sedih gitu, tapi tidak nangis gitu. Kira-kira kenapa? Nggak tahu ya. Ya itu kayak tadi experience orang beda-beda kan, pengalaman terus apa kayak gua tadi kan Koko nangis banget ya karena kucing meninggal gitu. Mungkin kalau kucing gua nggak habis meninggal nggak akan sesedih itu mungkin ya. Gitu. Berarti momen ya? Momen dalam waktu yang berdekatan lu lagi berduka atau memori juga gitu kan. Ya misalnya lu punya nenek gitu yang lu sayang banget terus lu nonton Koko nangis gak? Iya bisa. Iyalah. Nangis lah gitu. Atau ini ya kalau Koko bapak juga ya? Iya. Nggak pada tahu sosoknya gitu. Kita tuh mikir Koko tuh si anak kecil ya kan. Koko tuh nenek waktu kecil gitu. Anjir itu silakan lah nonton itu salah satu terbagus di Pixar ya. Itu sih apa ya? Gua nggak tahu ya. Maksudnya kenapa kita karena gua rasa kemarin kan ngomong si bagus di dalam JCD. Film tuh bisa bikin orang ngerti perasaan orang lain loh gitu. Dia ngomong gitu kan, tapi kan di situ digambarinnya dia nggak peka kan. Tapi gue ngerti apa yang bilang bagus karena gue bisa masuk ke dalam karakter-karakter yang ada di film itu, gimana rasanya kalau gue ngalamin hal yang sama kayak si bagus karakter-karakter yang ada di film sedih ini gitu. Atau bahkan gue bisa menemukan ada diri gue nih di karakter ini, terus gimana kalau gue ngerasain hal yang sama dia ya gitu. Gue tuh kayak ya gue bisa mengakui empati gue lumayan lah. Gitu. Jadi memposisikan diri di karakter ya. Iya. Atau karakternya connect ke kita gitu. Iya. Kesedihannya datang dari mana segala relatable dan lain-lainnya itu sih. Gitu. Ya saya gampang cuan. Itu pun karena itu relate gitu kayak kepala keluarga kan si gampang cuan itu gitu. Itu gue punya uang. relate di situ ya. Saya juga semua. Nah, kalau lu sendiri kalau lu apa ya? Kalau gue mungkin lebih alasannya gitu. Kalau gue ngelihatnya tuh gini. Kita nih bisa kasihan sama orang kalau kita tuh di-convince sama backstory dan proses story-nya. Kenal gitu, mendalami si orang ini. Kan nggak mungkin dong lu nggak kenal sama orangnya tiba-tiba lu nangisin. Iya. Kayak bedain antara gini. Kalau misalkan di awal film ada orang lagi nangis, lu ikutan nangis gak? Enggak. Nggak tentu dong. Iya. Kayak kita ngeliat, wah kenapa nih orang nangis nih? Lu masih menimbulkan 5W1 hal lah. Iya. What, where, when, dan lain sebagainya. Apa sih risetnya dia yang aneh? Tapi biasanya kalau di dalam sebuah film, momen nangis itu akan terjadi bisa secara alamiah. Ketika kita sebagai penonton tuh udah ngerti. Kenapa alasannya? Iya, kita tuh udah ngerti konteks perjalanan karakternya. Iya. Kita udah ngerti konteks naik turun emosinya. Sampai udah ke satu titik nih, anjir ini sedih banget men. Ini kasihan banget men. Iya. Ini gitu. Baru lu bisa nangis. Even di adegannya si karakternya tuh atau di dalam keadaan adegannya nggak ada yang nangis satupun, lu bisa nangis. Atau bahkan sebenarnya karakternya tuh bukan orang yang baik, tapi kita bisa nangis juga sama dia karena sesuatu momen kasihan dan lain-lain. Iya. Even kayak mungkin gua nggak tahu ya, ada nggak yang nonton Napoleon kemarin, Joaquin Phoenix gitu.
di salah satu momen dia paling terpuruk ya gitu, dia harus ya tidak bersama sama istrinya lagi. Menurut gue itu salah satu adegan yang sedih. Cukup mengiris-ngiris ya. Iya, tapi mungkin tidak seperti gua. Ada orang lain yang jauh lebih sensitif dari gua. Atau ada bisa aja nangis di adegan ada itu. aja yang mampus gitu. You deserve it gitu. Karena Ada ini yang yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu Iya, juga. iya, Ya bisa. itu experience orang beda-beda ya. Nah, kayak lu nonton Past Life, lu nangisnya di momen yang mana? nggak nangis sih. Nggak nangis. Tapi gua yang tapi lu tahu, tapi yang kan cekot gitu. tapi di adegan itu nangis gak karakternya? Enggak ada nangis. Nggak ada sama sekali nangis. Si karakter perempuannya terakhir nangis di pelukan suaminya. Suaminya yang baik ini ya. Iya. Tapi ya itu maksudnya ya gue tahu reason lu gitu. Cuman gue apa ya? Lebih ke empati aja terus oh ya udah keluarin men. Iya, Keluarin iya, lebih iya. ke gitu bukan karena anjir sedih banget ya jadi dia gitu. Nah, ini yang menarik nih. Dan gue udah bilang. Jadi kalau lu udah tahu perjalanannya, lu bisa ikutan nangis atau nggak ikutan nangis ketika lu tuh seberapa banyak setuju nggak setuju. Iya. Bisa dia nangis. Atau kita bisa ngambil POV orang ketiga gitu. Iya. Kayak Betul. kita bisa aja orang kedua, orang pertama gitu jadi karakter itu ngerasain sedihnya gimana atau Betul. kita bisa tahu oh ini dia kayak teman kita terus anjing dia kalau lagi sedih gini gimana ya gitu. Yes. Gitu Betul. sih itu. Nah, Sama halnya, bentar, gue takin dulu. iya. Sama kayak yang tadi gue bahas, filmnya Broker ya. Ya, kita kan nggak memperjualbelikan bayi. Baik. Kita nggak ketemu ibu-ibu yang awalnya mau buang tanda kutip ya. Nggak merelakan anaknya terus kayak kayaknya gue nggak rela deh, kayaknya gue pengen asuh dia dan lain sebagainya gitu. Kan kita nggak tentu relate ke situasi tersebut. Iya. Tapi reasoning dan emosinya di sepanjang film kalau udah ditampilin nih, anjir make sense juga ya. Jadi manusia nih bisa sekompleks ini. Kalau dia berbuat salah, manusia tuh tempatnya berbuat salah kan. Yo. Iya kan. Jadi ketika dia kayak iya sih dia salah sih gitu, kasihan juga dia, itu bisa tuh jadi nangis. Iya. Tapi kasus yang sama kan kayak ngasih anak ke orang lain gitu ya. Jadi apa kayak sengaja nggak bikin orang nangis kayak dua garis biru gitu. Itu kan juga ngerelain anaknya ditinggalin untuk Pergi ke kuliah. Korea, ya. Terus kayak ya dianya aja nggak sedih ya udah amat gitu. Kayak kesedihannya nggak ditampilin. Lebih kita nangis. kekasihan ke anaknya aja gitu. Iya. "Oh, ibunya begini ya gitu. Siapa anaknya? Adam ya? Emang ada ya namanya? Anak kedua Inul. Enggak, bukan. Oh, itu gede aku bisa. Nah, BTW nih, Iya. kenapa kita juga gak tahu kita baru nemuin nih. Iya. Film-film yang nangis-nangis itu ternyata kan kita kan dikenal Indonesia ini pasarnya adalah film horor. Iya. Di mana-mana horor. Iya. Tapi nggak tahu pas kita lihat dari data beberapa tahun terakhir, film nangis-nangis juga kuat banget, men. Iya. Jadi Salah satunya di 2019 ya. iya, jadi kalau misalnya pengen menyaingi horor gitu kayak horor mulu bosan gitu. Nonton nangis gitu. Jadi Iya. Bikin nih, film yang berhasil bikin lo iya. nangis. Kayak nih datanya ya, gue gak bisa ngafal, tapi Ya nggak apa-apa. data lah, yang tadi kita sambil nyari bareng ya, Ray ya. 2019 itu kita Dari yang recent dulu aja 2023. Oh iya boleh. 2023 ini yang masuk ini tuh dari 18 film Ya tembus 1 juta penonton. yang tembus 1 juta penonton cuma Iya. ada 5 Yang drama. di luar dari horor dulu. Iya, di luar dari horor. 5 film di luar dari horor dari Itu 18 ini ya. Ada Air Mata di Ujung Sajadah, Sajadah, 172 Days, Petualangan Serina, 2 Ketika Berhenti di Sini. Ya. sama Buya Hamka. Buya Hamka volume 1. Nah, yang lainnya udah tuh horor semua. Dari 5 itu 4 diantaranya tuh yang bikin nangis. Nggak tahu Iya. kalau Sherina nangis nostalgia nggak? Itu ya jangan dianggap bikin nangis deh. Iya. Iya. Kita nggak usah dicari-cari. ya kan? Iya. Gue sih jujur aja ya. Iya. Kayak gue yakin di luar sana yang seangkatan kita berdua ada yang nonton. Aduh gila gue. Tapi intensinya bukan buat tangisan ya. Nah, jadi ada Amdus, ya. Air Mata di Ujung Sajadah, 172 Days. Petualangan Sherina. Terus enggak yang nangis-nangis. Ketika Berhenti di Ketika Sini Berhenti sama Buya Hamka sama volume Buya 1. Hamka 4 4 dari 18. dari 5 yang non
horor juga. Ya, dan setahu gua top 5-nya itu posisi 3 sama 4 itu adalah si Air Iya. Mata di Ujung Sajadah sama 172 Iya. Seudino sama Jarum Kematian itu dan lima. itu horor ya berarti Iya, ya. dan kelima itu Tolan Serina. Itu 2023. Ya, kita balik ke 2022 mungkin. 2022 nih kan udah tau lah ya kayak desa penari ya. Ya, itu kan wow, Nah, blockbuster tapi sekali. di Big Five ada 2 film yang bikin nangis-nangis. Apa tuh? Itu Miracle in Cell, Number Number 7 7 ya, Iya. pasti ya. Sama Sebastian. yang kedua itu Ngeri-ngeri Sedap. Sedap, ngeri, sedih-sedihan. Ngeri-ngeri sedih. Ya, Ya. itu dua-duanya ya walaupun Ngeri-ngeri Sedap lebih ke apa ya? Dia tidak menjual kesedihan, tapi review orang anjing nangis banget nonton ini. Jadi orang tuh jadi pengen nonton juga kan jadinya kan. Ya, isi. Nah, dan kita langsung lompat aja ke 2019 karena 2021 dan 2020 itu pandemi kan. Iya. Walaupun 2021 ada Nusa ya. Ya, di, itu di peringkat kedua walaupun dengan cuman 445.000. Ya. Nusa tuh bikin nangis juga, gue nangis aja. Gue juga termasuk Nangis yang dia. sedih gitu. Ending gitu. Nah, kita langsung Gue tahu nih pasti sedihnya yang pas adegan terakhir dia iya, naik ini ya. naik podium jalannya tergopoh-gopoh. Iya. Aduh, itu sedih banget. Nah, kita balik ke 2019 nih sebelum pandemi ya. Ya. Ini bahkan 5 besarnya dikuasain sama non horor. Dilan 1991, Waduh. Imperfect, Waduh. 2 Garis Biru, Ya. sama Habibie Ainun di peringkat 5. Peringkat 4-nya Danur 3. Habibie Ainunnya tuh yang ketiga berarti. Yang ketiga. 2019. Iya. Gila semuanya. Di posisi 9 juga ada Keluarga Cemara. Ya di Lawrence. Iya. Keluarga Cemara 1 ya. Orang kaya baru juga ada sedih-sedihnya nggak sih? OKB. Tapi Iya, kan ada deh. OKB kan Odi C. Harahap ya kalau nggak Iya. salah ya. Iya. Yang gua dominan ingat itu adalah si ini komedinya. Iya. Tapi ya ada. Itu lucu banget. Iya juga. Maksudnya, nah itu tuh kenapa ngelihat dari datanya ternyata menjual kesedihan. Apa ya kata Pak Yoram tuh bener. Iya, bukan menjual kesedihan sih. Maksudnya konten sedih-sedih itu Iya, bisa menjual. Secara cerita yang sedih ini hangat di hati dan pesan hangatnya bisa diterima jadinya. Nggak hangat doang sih tapi. Apa aja? Ya kayak misalnya Agak dingin ya bahasa-bahasa gitu. iya, hangat di hati tuh sangat tulisan ya. Sangat tulisan review ya. Apa ya? Gua nggak tahu ya maksudnya. Nggak ada salahnya juga kata Pak Yoram di JSDF ya kalau penonton itu suka diperas emosinya. Iya. Tapi gua nggak tahu alasannya apa orang Indonesia suka nangis, suka dibikin sedih juga, selain suka dibikin takut gitu. Tapi 2 emosi ini adalah spektrum yang ekstrim. Kayak lu kalau takut ya takut ada ujungnya gitu, sedih ada ujungnya gitu. Nah, kalau ketawa kan ya lu bisa nemuin ketawa mau sampai kapan gitu, tahu lama gila gitu kan. Maksudnya ya mungkin ketawa juga ini, cuman ya ketawa bisa ditemuin di mana aja kan, karena kehidupan kita kan udah lucu ya. Iya, komedi. Udah komedi ya. Jadi kayak ya mungkin 2 emosi ini adalah 2 emosi yang bisa dijadiin pelampiasan untuk lari dari penonton. keseharian gitu menurut Yes. gua. Betul. Karena ya lu sedih adalah emosi yang gak gampang diluapin kan. Iya. Maksudnya lu sedih, udahlah gua diem aja deh. Iya. Ya takut ya lu harus kadang ya takut kalau misalnya di mana lu harus ngelawan kan, harus berani atau gimana kalau sendirian gitu. Jadi 2 emosi ini gua rasa makanya laku di dalam genre film ya karena itu sih. Kalau menurut lu gimana tuh tadi yang hangat-hangat ya gitu? Gue jadi ngelihatnya gini sih. Ketika sebuah film utamanya adalah menjelaskan ceritanya nih, perjalanan karakternya. Bagaimana kita bisa sepakat atau tidak sepakat sama karakternya tuh ditentukan dari emosinya tuh menyentuh kita tuh enggak dulu. Kalau kita udah tersentuh, less likely possible kita akan jadi iya sih kasihan sih ini orang gitu terus. Iya bener kan, jadi kayak lu tuh harus dibikin nangis dulu, and then setelahnya baru diperlihatkan tindakan si karakternya nih membuat lu setuju atau nggak setuju.
Jadi kalau misalkan sedih karena meninggal, itu bisa atau tidak merelakan. Contoh misalkan kayak si filmnya 172 Days. Ya ini kan based on true story, jadi itu kan udah hangat kan? Ya lebih ke ngiris-ngiris bahkan kan? babak belur. Iya Iya. masa wah ada orang meninggal hangat hatiku gitu loh makanya. Tapi kan 172 Days ini adalah pesan moralnya ya. dia based on true story. Justru ternyata salah satu bentuk dia move on itu adalah dia nulis bukunya yang ternyata difilmkan. Iya. Nah, gue ngerasa momen itu yang bikin air mata paling deras tuh. Jadi secara nggak langsung menginspire untuk kalau misalkan berduka untuk move on. Secara nggak langsung juga menginspire, iya ya kalau gue berduka kayaknya gue bisa luapin emosi gue dengan cara menulis deh. Jadi di menulis itu lu merelakan, tapi lu tetap mengingat sosoknya. Iya kan, inspirasinya kan di situ kan. Tapi beda lagi kalau misalkan contohnya si Walker, ya lu sedihnya karena keadaannya nih miris banget. Iya, udah terlanjur. Iya. Tapi perasaan lu berubah. Iya, nah kayak abis dibolak-balikan hatinya oleh Tuhan ya. Asik. Tuhan maha membolak-balikan hati kan. Nah, terus kan di sequence berikut di filmnya menjelang ending lah klimaksnya gitu. Jadi tindakan yang mau diambil dari si tokoh-tokoh utamanya ini apa? Walker pada akhirnya ya tidak dijelaskan secara langsung apa yang terjadi di titik ini, tapi open ending gitu. Jalan beberapa saat di satu titik dikasih lihat ibunya tuh tetap datang mengunjungi si anaknya gitu. Jadi kan di situ ada kayak apa ya, semacam range emosi. Kita habis sedih, terus dikasih lihat, wah ternyata solusinya dari dia begini. Konklusinya ya. Ya dan kita nggak cuma nangis di film-film drama doang. Lo nangis gak pas Iron Man meninggal? Gue termasuk yang enggak. Aduh, gue nangis lagi. Maksudnya gue lebih ngeliat ke Peter Parker-nya. Oh, iya. Anjir, Peter Parker-nya tuh pas dia udah bilang kita berhasil, Pak, kita berhasil. Iya, itu tuh deres gue. Orang sampai nengok, gue ngapain sih gitu kayak di. Iya. Nah gitu, itu juga ya mungkin yang bisa apa ya, kadang-kadang membedakan lu lagi nonton di bioskop yang mana, minggu pertama kah atau minggu kedua pas penayangan gitu. Penonton lainnya juga sangat mempengaruhi gitu. Ada pengaruhnya lah. Pas lu rewatch, misalkan lu nonton Avenger 5 kali gitu, tontonan kelima ketika bioskop udah mulai sepi kan kayak mungkin lu bisa nangis lebih lepas. Iya. Mungkin lu kayak ya gue udah nangis berkali-kali. Udah lepas ya, udah habis. Udah kering nih air mata saya gitu. Nah, itu tuh. Jadi kemungkinan ya kita ini ada semacam proposal ya. Karena 2024 atau 2025 mumpung nggak kayak bahasan kita sebelumnya, film action, film superhero tuh lagi jarang, banyakin deh tuh film drama, sedih juga, drama juga, drama Indonesia. Iya, dan yang tadi gue bilang juga nangis nggak cuma bisa di film drama kan, kayak Gampang Cuan tuh komedi. Iya kan? Betul. Nah jadi Cek toko sebelah pertama juga. Iya, benar banget. Cek toko sebelah pertama. Yang kedua lumayan juga sih, cuman ke ibunya si ini kan. Iya. Iya kan, maksudnya momen di antara ibu dan anak itu kan, saling menyadari gitu. Tapi kan kalau Cek toko sebelah tuh yang ya udah tuh yang pas tokonya kosong. Itu sih. Lagunya juga. Iya. Mungkin kalau Kak Upi relate karena Kak Upi ada keluarga yang ini ya, punya Wahyu juga ya. Enggak sih. Gue maksudnya gue membayangin kok Afuk nangis ditinggalin semuanya terus mikir istrinya. Oh, karena bangun semenjak lu nggak ada. Iya. Aduh, itu nyeri kan? Iya betul. Nyeri banget, men. Betul. Semenjak lu nggak ada semua berantakan gitu. Itu tuh padahal kita tahu kok Afuk tuh salah. Iya, kan kita kesel kan, kok kenapa dijual tokonya gitu. Iya. Enggak, kok Afuk juga salah gitu, nggak mau dengerin Johan, nggak mau dengerin Johan, terus maksa si siapa? Ernest? Itu namanya Kevin. Bukan lupa. Nama ini banget, Cindo banget ya. lupa. Ya gitu lah ya. Edwin bukan sih? Edwin. Ada E sama I-nya, bener gua. Belakangnya N lagi. Aduh gila. Kenapa jadi Kevin?
Nah itulah ya. Iya. Soalnya banyak juga film-film legendaris Indonesia yang memerah air mata dan dia jadi legend. Ya. Kayak My Heart. Oh. Ayat-ayat cinta juga sedih nggak sih? Iya. Ayat-ayat cinta. Ada spektrum sedih kan. Terus kita kalau misalnya ingat Habibie Ainun yang pertama juga sedih loh itu. Kocok Tahe filmnya Iya. dia gitu kan. Kita kalau ingat gitu kan. Terus apalagi ya banyak. Jadi gak cuman horor terus gitu. Paling enggak horor sedih. Mau dibikin ini ya, penggabungan ya. Penggabungan Mix and match. kan horor action kan. Iya. Horor sedih Horor gimana? sedih gitu. Setannya ternyata pacarnya gitu. Aduh. Ada tuh kayaknya. Do you see what I see? Itu kayaknya itu nggak sih? Iya, horor komedi tuh Hello Ghost. Itu gue salah satu nangis kejer banget gue. Hello Ghost yang original ya, Korea ya. Oh. Iya. Ya, Soalnya ya. Cha Tae-hyun ya lebih bagus lah actingnya dibanding Onat bukan jelek, tapi Cha Tae-hyun lebih bagus. Aman Oh, iya. aman ya. Iya. Tapi emang Onat masih kurang. Onat kayaknya masih debutan. Iya, actingnya kurang lah. Jadi kayaknya dia butuh dipertajam lagi. Iya. 2-3 film lagi gitu. Mm-mm. Bagusin. Kalau nggak salah dia nanti ada di Ali Topan kalau nggak salah Onat. Oh iya. Ada. Iya. Mudah-mudahan di situ dia udah oke gitu. Nanti juga ada Reza Arab ya di sayap-sayap. Bukan. Kubu-kubu kertas. Buku kertas. Iya, kayak KKK. Iya. Ya, itu bakal kayak ngeri-ngeri sedap. Kubu-kubu kertas. Iya benar. Ngeri-ngeri sedap gara-gara warisan sayap-sayap patah kupu-kupu kertas. Nah itu nggak tahu tuh ada hubungan apa enggak. Nggak ada ya. Kubu kertasnya kan ini apa sih? Udah. Tahun 1992. Iya udah jangan. Enggak dong. Ada muatannya. Oke, Iya. itu aja kali ya. Ya. Jadi wajar orang bahkan gak cuma film sebenarnya. Orang nonton apa aja bisa nangis. Iya. Bisa loh. Iya. Heeh. Nonton ya udah nggak usah. Oke, itu aja kali ya, Ya, episode kali ini. Ya. Silakan tungguin video-video dari kita Iya. lainnya. Sampai jumpa di konten terbaru dari LNF lainnya. Bye semua. Bye.